Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Nitya. Di videoku kali ini, Tia bakal sharing tentang usaha letterling yang sedang Tia jalankan. Dan kemarin juga Tia udah open question box. Jadi video ini tuh Tia bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, langsung aja yuk. Sebelumnya mohon maaf banget Tia nggak nampilin muka Tia. Jadi sambil jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kalian bisa lihat aktivitas apa aja yang Tia lakuin kalau misalnya lagi ngerjain orderan. Nah langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Ini tuh emang sering banget ditanyain sama teman-teman. Pertanyaannya itu adalah berapa modal yang Tia keluarkan buat memulai usaha lettering ini. Jadi modal yang Tia keluarkan itu sekitaran 150.000 sampai 200.000. Jadi Tia waktu awal itu beli watercolor cat airnya merek Simbalion. Waktu itu tuh harganya 98.000. Terus Tia beli kuas harganya 30.000, itu merek Vitek dan isinya ada 5 atau 6 kuas gitu. Tapi kalian juga kalau misalnya mau beli satuan juga bisa. Terus buat kertas dia pakai watercolor paper merek Arto yang tempatnya itu warna merah. Harganya itu 30.000. Terus dia beli Tombow brush pen yang soft tip yang kecil itu loh, yang Fudenosuke itu harganya tuh 25 sampai 30.000. Tapi ada juga kok yang jual murah, kalian tinggal pintar-pintar cari harganya aja. Terus kalau misalnya untuk stock framenya itu Tia waktu dulu nggak nyetok. Jadi waktu awal Tia buka usaha ini Tia foto pakai frame yang ada di rumah dulu, baru kalau misalnya Tia pasarin terus ada yang order, baru Tia beli gitu. Nah ini juga lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya juga di mana Tia beli framenya. Kalau misalnya untuk sekarang Tia beli framenya online, tapi kalau misalnya dulu karena kan kalau online beli satuan kan sayang di ongkir. Jadi kalau misalnya dulu itu aku belinya eceran di tempat figura-figura yang terdekat di rumah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang aku belinya online, dan kalau Tia saranin beli framenya itu harus yang dekat dari rumah kalian biar kayak resiko buat kaca pecah atau lain-lain itu tuh sedikit gitu resikonya. Jadi dia juga beli online tapi masih di daerah Bandung. Jadi bisa digosen atau dikirim lewat ekspedisi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, Tia waktu awal-awal bisnis pernah nggak sih dibilang produknya itu kemahalan? Kayaknya mah pernah, tapi kalau misalnya secara langsung dibilang, ih ti produknya kemahalan deh, belum pernah sih. Tapi kalau misalnya dari customernya gitu, kayaknya pernah. Jadi ceritanya tuh ada banyak banget customer yang nanyain price listnya gitu, karena kan Tia nggak cantumkan harganya di Instagram, jadi pada tanyain harga, tapi setelah Tia kasih harga tuh mereka jadi menghilang gitu, hilang jejaknya entah kemana, itu nggak tahu karena emang yang Tia jual itu kemahalan atau emang lagi cari referensi yang lainnya, kurang tahu juga. Cuman kalau misalnya emang harga yang produk kalian jual itu emang udah standar pasarannya segitu, menurut aku sih ya nggak apa-apa, lanjut aja dijual. Kalau misalnya emang belum ada yang beli juga dan masih ada yang bilang kemahalan, berarti emang dia bukan target pasar kamu. Nah, kebetulan nih Tia dapat sebuah kutipan gitu tentang jualan. Dengerin ya. Isinya, terus saja tawarkan daganganmu. Kalau ada yang bilang mahal, berarti ia memang bukan target pasarmu. Kalau ada yang sudah deal lalu PHP, sabarlah karena itu bukan rezekimu. Tenanglah, rezekimu tidak akan pernah tertukar. Yang jadi milikmu pasti akan mendatangimu. Nah,
ingat aja kayak gitu. Kalau misalnya emang kalian udah jual produk yang emang harganya itu pasarannya segitu, bahkan atau enggak kalian jualnya lebih murah, tapi belum ada aja nih yang beli gitu, atau masih banyak aja yang bilang kemahalan dan lain sebagainya, tenang aja, rezeki udah diatur dan yang jadi milikmu tuh akan pasti mendatangi, gak akan jadi milik orang lain. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, ini tuh lumayan juga banyak yang nanya. Pertanyaannya itu, gimana sih biar bisa berani buka usaha? Soalnya pengen mulai tapi takut gagal gitu. Terus banyak juga yang nanya pertama kali Tia buka usaha, pernah takut gagal atau gak bisa gak sih? Ada juga yang nanya, gimana caranya biar dapet ide usaha gitu. Dan lain sebagainya, itu pokoknya intinya pengen buka usaha tapi pada takut kayak gitu. Nah, kalau saran Tia, mulai aja dulu. Sesuatu yang gak akan dimulai itu kita gak akan tahu akhirnya tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita gak mulai-mulai, ya kita gak akan tahu gimana di dalamnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kalian gagal atau enggak, ya dicoba dulu kayak gitu. Dan yang pertama tuh harus niat sih. Niat yang paling penting. Kalian jualan itu untuk apa? Ataukah untuk berbangga diri, atau emang buat cari penghasilan, untuk merasakan gimana caranya bisa dapat uang sendiri, dan nanti gak usah minta lagi ke orang tua. Dan nanti kalau misalnya kalian punya kebutuhan, kalian udah enak sendiri, bisa beli barang-barang sendiri dan lain sebagainya. Jadi menurut aku, takut gagal itu pasti ada, karena aku juga pernah mengalaminya. Apalagi aku yang usahanya itu bertemannya dengan makhluk kaca, jadi pasti banget merasakan takut. Karena kalau misalnya dikirim lalalala itu kan takut kacanya pecah lah, atau kacanya kayak patah dan lain sebagainya itu. Dan aku juga pernah merasakan itu. Tapi kalau misalnya nggak dicoba, aku nggak bisa belajar. Aku nggak bisa belajar cara packing yang benar. Aku nggak akan dapat ilmu gimana usaha itu. Jadi kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kalian nggak dapat ilmunya, gitu aja. Jadi kalau misalnya kalian nunda-nunda waktu, kalian pun akan menunda-nunda ilmu yang kalian dapetin, yang akan kalian dapetin. Yakin deh kalian bakal belajar dari kesalahan yang telah kalian perbuat. Toh misalnya nanti usahanya itu gagal, setidaknya tuh kalian udah punya ilmunya. Dan nanti kalau misalnya kalian akan memulai lagi, kalian gak akan ngelakuin kesalahan yang sama. Kalau soal ide bisnis, pertama yang harus kalian lakukan adalah carilah target pasar kamu. Kalau misalnya target pasar kamu misalnya perempuan, masih remaja atau udah dewasa, anak sekolahan, berarti kalian harus cari barang-barang yang mereka butuhkan dan mereka sukai. Misalnya kayak skincare, atau make up, atau kerudung, atau baju-baju perempuan. Tapi kalau misalnya kalian target pasarnya ingin meluas, laki-laki perempuan juga bisa beli, ya carilah barang-barang yang bisa dibeli juga buat laki-laki. Misalnya kalian tambahin baju laki-lakinya, atau pernak-pernik laki-laki gitu. Kalau misalnya untuk semua kalangan, cobalah cari barang yang emang mereka sukai. Misalnya makanan, minuman, itu pasti semua kalangan bisa beli, ya kan? Terus kalian juga harus mikirkan kalau usaha yang kalian akan lakuin ini tuh bakal continue atau hanya sesuai musim aja. Misal kalau misalnya jualan ini nih masker, dari sekarang kan corona lagi seru-serunya masker nih, kalian jualan masker tapi kan gak akan continue sampai nanti. Pasti kalian harus cari lagi barang produk yang kalian harus jual tuh apalagi, cari lagi. Nah kalau menurut dia sih, kalian carilah barang yang continue, yang bakal kejual sampai kapanpun gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada yang nanyain gimana caranya promosi dan biar followersnya itu banyak. Nah kalau misalnya pengen cepet banyak sih, pakai paid promote atau endorsement ke artis-artis selebgram gitu. Cuman Tia sendiri tuh belum pernah pakai. Paling minta promosiin ke teman-teman. Sama, oh ya, kalian juga bisa kok pakai paid promote yang gratisan di Instagram. Kalian search aja di Instagram PP gratis, nanti pada keluar selebgram yang followersnya masih lumayan sedikit, lumayan banyak, tapi dia buka PP-nya tuh gratis, lumayan banget kan. Jadi kalian bisa ikutan yang kayak gitu.
Atau kalau Tia sendiri tuh biar followersnya naik, bikin konten selain dari produk kalian. Jadi kalau misalnya Instagram kalian isinya hanya produk-produk kalian doang, orang-orang mungkin pada bosan. Jadi cobalah cari konten yang semenarik mungkin. Kalau Tia selingi dengan kata-kata motivasi atau dari kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran, biar Tianya juga jualan sambil dakwah dan yang belanjanya juga sambil belajar gitu. Dan itu pun alhamdulillah kalau misalnya setiap Tia post yang kayak gituan, banyak yang nge-repost dan banyak juga yang follow. Jadi kalian harus bikin konten selain dari produk kalian. Nah, kalian juga harus konsisten untuk postingnya juga. Misal kayak 2 hari sekali, jangan sampai seminggu sekali baru posting atau bahkan sebulan sekali. Atau setidaknya kalian aktif selalu di Snapgram gitu, Instastory-nya kalian harus selalu aktif biar kalian tuh absen di Instagram. Followersnya juga jadinya tahu kalau misalnya tuh kalian masih aktif, gak pada kabur jadinya. Nah, kalau misalnya cara itu udah lakuin, nah ini cara selanjutnya itu adalah pakai hashtag. Jadi di setiap postingan yang kalian posting itu usahakan pakai hashtag, karena Instagram itu sudah menyediakan 30 hashtag. Jadi optimalkan di hashtag itu, kalian harus search hashtag mana aja tuh yang paling banyak, terus hashtag yang menengah, terus hashtag yang paling rendah. Nah, tiga-tiganya itu usahakan dioptimalkan biar postingan kalian dijangkau sama orang-orang banyak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Ini tuh udah nanya gimana suka dukanya ngejalanin bisnis lettering ini. Banyak banget, sukanya banyak banget, dan dukanya juga banyak banget. Kalau sukanya ya alhamdulillah orderan selalu datang setiap hari. Tapi kalau misalnya dukanya banyak, kayak misalnya kacanya pas dikirim pecah, atau si frame-nya patah, ataupun kayak pelanggan yang cerewet, atau pelanggan yang banyak maunya, atau kayak pelanggan yang PHP terus, itu dukanya kayak gitu sih. Tapi buat kalian yang emang mau memulai atau sedang menjalankan usaha apapun itu, jangan pernah patah semangat, karena gak ada usaha yang lancar-lancar aja, gak akan ada yang mulus-mulus aja, pasti banyak rintangan dan cobaannya. Dan saat kalau misalnya ada ujiannya atau rintangannya itu, gak usah ngeluh, karena itu adalah ujian biar kalian naik kelas. Kita aja yang sekolah mau ujian itu berarti tandanya apa? Kita mau naik kelas. Jadi kalau misalnya ada rintangan atau ujian, sabar, syukuri, itu tandanya kalian itu mau naik kelas dan mau naik level. Insya Allah usahanya bahkan lebih berkembang, amin. Oke, pertanyaannya segitu aja yang Tia jawab. Mohon maaf buat yang belum Tia jawab. Mungkin di video selanjutnya Tia bisa sharing-sharing sama kalian lagi. Kalau kalian mau request bikin video, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar Tia semakin semangat buat bikin videonya. Mohon maaf kalau misalnya omongan Tia masih agak belepotan dan suaranya itu kecil terus tiba-tiba gede, itu mohon maaf banget, karena Tia nge-recordnya itu gak di satu waktu. Dan pesan terakhir Tia buat orang-orang kalian semua yang mau buka usaha ataupun yang sedang menjalankan, semangat terus, jangan patah semangat, kalian pasti bisa. Dan segitu aja video Tia kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat jumpa kembali di video Tia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.